PKS sudah mengeluarkan nama kadernya sendiri, ini Sohibul Iman nantinya untuk menjadi Bacagub DKI Jakarta atau Pilkada Jakarta begitu ya. Tapi ada pilihan juga yang ternyata diberikan PKS kepada Anies Baswedan. Yang pertama pilihannya adalah Anies masuk ke dalam PKS, jadi kader PKS, kemudian diusung oleh PKS. Atau yang kedua, Anies ini mengambil kader PKS untuk menjadi wakilnya. Nah ini menarik ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Gun-Gun Herianto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Sudah lama tidak berjumpa ini ya. Oke, kita juga bergabung bersama Gus Syaiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus Huda. Assalamualaikum. Pagi. Salam Mas Gun-Gun. Dan juga ya. Baik, dan juga akan bergabung bersama kami Kang Pipin Sopyan, politikus PKS yang masih join sebentar lagi bersama kami. Tapi saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, kalau melihat PKB kan juga memang sempat santer begitu ya, terdengar akan juga mendorong Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi kalau melihat manuver dari PKS sendiri, PKB melihatnya seperti apa ini? Ya memang partai harus begitu menurut saya. Ketika ada kader internal yang kompetitif bisa didorong, ya saya kira itu yang terbaik. Karena itu saya mengapresiasi, kita menghormati, menghargai keputusan PKS yang menetapkan Mas Sohibul Iman sebagai kandidat gubernur atau wakil gubernur. Jadi ini tradisi baik menurut saya, di mana partai-partai mendorong kader internalnya sendiri untuk berkompetisi. Yang kedua, tentu PKS sudah punya hitung-hitungan, Mas Sohibul Iman apakah akan tetap didorong sebagai calon gubernur atau opsi yang kedua misalnya sebagai calon wakil gubernur. Nah, hitung-hitungan itu saya kira sudah ada di PKS. Saya sendiri meyakini ukuran pilkada kan dua hal paling tidak, yaitu fatsun terhadap perolehan kursi, dan kita tahu perolehan kursi PKS sebagai pemenang di DKI walaupun belum memenuhi ambang batas 20%, itu artinya butuh koalisi. Nah, ukuran yang kedua adalah objektif tingkat penerimaan publik terhadap figur yang didorong. Nah, kita tahu persis Mas Sohibul Iman relatif dari berbagai segi hasil lembaga survei belum memenuhi ekspektasi yang kuat untuk bisa menang dalam pilkada. Nah, karena itu saya membayangkan idealnya menurut saya pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman menjadi opsi yang cukup bisa ditawarkan ke publik. Oke, bagaimana dengan opsi Anies masuk jadi kader PKS? Kalau misalnya Anies mau maju sebagai Bacagub, kan PKS mintanya sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di Jakarta, pengen agar Anies masuk aja jadi kader PKS sekalian. Buat PKB bagaimana usulan itu? Ya, tentu terkait dengan opsi ini, saya kira dengan dideklarasikannya secara terbuka Mas Sohibul Iman, opsi ini menurut saya tertutup ya hari ini. Artinya teman-teman PKS lebih memilih kader internal, dan semangatnya adalah mendorong opsi untuk bisa bergabung dengan Mas Anies. Jadi kelihatannya Mas Anies didorong melalui partai lain, dan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakilnya Mas Anies Baswedan. Ini cara pandang kami ya. Tentu teman-teman PKS punya hitungan sendiri, Kang Pipin dan teman-teman punya hitungan sendiri soal ini. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau mencermati sebenarnya ini agak mengagetkan begitu ya. Tiba-tiba PKS mengeluarkan kadernya sendiri, ya ini Sohibul Iman. Tapi di sisi lain juga ternyata ada tawaran juga untuk Anies. Tawaran untuk menjadi kadernya atau tawaran tetap memilih cagupnya dari PKS ini. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dibaca dari Mas Gun-Gun? Iya, menurut saya ini tidak mengagetkan. Ini cara PKS bermanuver untuk menaikkan daya tawar. Nilai tawar. Kenapa? Karena PKS ini satu kekuatan signifikan di DKI dengan perolehan 16,68% suara di pemilu legislatif di Jakarta kemarin. Berarti setara 18 kursi, ini kekuatan
signifikan, nomor satu partai pemenang di DKI. Sehingga pasti kan harus memosisikan diri ya dengan percaya diri. Ada dua opsi. Pertama adalah menyebut nama kader. Tentu ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Karena bagaimanapun kan ini kan momentumnya. Yang kedua, setelah disebut bisa saja maju sendiri atau melengkapi line up yang ada dari nama-nama yang sudah punya tingkat elektabilitas tinggi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Huda tadi ada benarnya. Jadi belum tentu juga Pak Muhammad Sohibul Iman maju di DKI 1, bisa aja kemudian di DKI 2. Jadi ini namanya ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka area kemungkinan-kemungkinan sehingga kemudian ruang negosiasi PKS tentu bisa jauh lebih luas. Oke, sudah bergabung bersama kami ada Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Mas selamat pagi Kang Pipin. Nih kalau tadi dikatakan PKS sudah punya hitung-hitungan nih untuk kemudian di Pilkada Jakarta. Apa sih yang jadi hitung-hitungannya? Apakah membentuk kepercayaan diri atau ada yang bilang ini overconfidence juga nih dari PKS nih? Silakan Kang Pipin. Ya, PKS ini kan partai kader yang rasional ya, yang ideologis dan paham mendengarkan aspirasi, struktur kader dan pemilih di bawah. Kami di Jakarta ya bersyukur dan terima kasih kepada para pemilih di Jakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai pemenang Pileg pada 2024. Nah, karena Pileg ini adalah lembaga eksekutif ya, dan tentu kami akan melengkapi kemenangan itu di eksekutif. Salah satu kriteria sebagai partai kader, tentu kami akan mempertimbangkan, sangat mempertimbangkan dan memberikan bobot yang lebih ketika kader partai yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Nah, aspirasi dari DPW PKS Jakarta itu ke DPP adalah ada dua nama yang diusulkan. Satu adalah Pak Anies Rashid Baswedan dan yang kedua adalah Pak Sohibul Iman. Nah, dari kedua ini memang kalau dari kader internal kami adalah Pak Sohibul Iman. Nah, kemarin memang disampaikanlah ada usulan itu. Tetapi kami tidak akan kaku, tidak akan memaksakan diri ya. Kami tentu berkomunikasi dengan partai-partai lain ya. Wabil khusus dengan salah satunya adalah dengan Nasdem dan dengan PKB. Sehingga insya Allah tawaran ketika kami menyampaikan misalnya Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur ya, dan kemudian nanti misalnya kita akan lihat bagaimana respon dari calon mitra koalisi kami ya, dan tidak terbatas kepada Nasdem dan PKB, partai lain juga akan kita ajak bersama-sama karena bagi kami ada 3 kriteria utama ya untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Yang pertama adalah kami pastikan bahwa orang itu punya rekam jejak yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kami melihat ya, sebetulnya Pak Sohibul Iman punya kekuatan di situ. Yang kedua adalah juga punya kapasitas dan kredibilitas yang tinggi. Ini Pak Sohibul Iman juga diakui, ya memiliki integritas, diterima baik oleh elit maupun elit di bawah. Dan yang ketiga adalah mereka yang punya elektabilitas yang tinggi. Nah, dari sini tentu kita akan dengarkan juga selain keinginan PKS, kita akan dengarkan mitra koalisi kita karena PKS 18 kursi itu belum memenuhi 22. Jadi masih ada kurang 4 ya, dan tentu ya kita akan dengarkan aspirasi dari Kang Saiful Huda ya. Kami dengar betul bahwa memang harus dikombinasikan antara Mas Anies dan misalnya nanti dengan Pak Sohibul Iman. Dan tentu pimpinan PKS akan mempertimbangkan ini ya sebagai satu masukan ya, dan supaya nanti kami tidak ingin ke depan ada deadlock, tentu kita akan dengarkan baik-baik masukan itu termasuk dari Pak Surya Paloh. Jadi kemarin kami juga sudah silaturahim dengan Pak Surya Paloh, dan kami nanti insya Allah dalam waktu dekat akan silaturahim dengan Pak Gus Imin ya, karena beliau masih haji, jadi nanti kami sudah meminta untuk agar bertemu. Dan juga partai-partai lain juga demikian. Kami minta supaya nanti Pilkada Jakarta ini 150 hari ya kurang lebih ke depan, ini luar biasa, waktu yang singkat menurut kami, dan
perlu ikhtiar maksimal untuk menaikkan elektabilitas pada titik maksimal.